Let the wind blow. Let the tide roll. To the earth knows you're a God of love. Let my dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. Hey! Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Biarlah sukacita sorga, kasih kemuliaan Tuhan nyatakan dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami bersukacita pagi hari untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dengan saya. Mari sama-sama kita serukan haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Hey!
Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang menatap dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang menatap dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama-Mu Tuhan. Nama yang sanggup menyelamatkan, nama yang sanggup membebaskan, nama yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami mau serukan kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama. Saudaraku yang kukasihi, mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa di luar sana, agar mereka boleh membuka hati mereka, menerima kasih, menerima anugerah, menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar ada hati yang terbuka, biar ada hati yang siap untuk menerima kasih yang Kau sediakan buat kami, yang Kau anugerahkan buat kami. Roh Kudus, lembutkan setiap hati yang keras, lembutkan setiap pikiran-pikiran yang terbentengi. Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus,
Yesus Kristus. Kita berdoa juga biar setiap penjuru-penjuru kota, setiap wilayah-wilayah desa, setiap area-area boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipuji. Tuhan, kami berdoa biar di setiap kota, biar di setiap desa, di setiap area-area namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan, dan kuasamu dinyatakan Tuhan. Sehingga Tuhan, yang buta boleh dicelikan, yang terikat boleh dibebaskan, yang sakit boleh disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka yang susah boleh dihiburkan dan mendapatkan kelegaan oleh karena Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kita juga berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk pemimpin kita, mulai dari presiden, wakil presiden, para anggota DPR, ketua MPR, anggota MPR, badan-badan negara. Kita berdoa juga untuk aparat keamanan TNI Polri. Kita berdoa dan mengangkat doa buat mereka. Tuhan, kami berdoa biar lawatan-Mu boleh terjadi atas bangsa kami. Urapi pemimpin-pemimpin kami, mulai daripada presiden sampai kepada tingkatan RT, TNI Polri. Tuhan, setiap kementerian-kementerian, para anggota MPR, ketua MPR, lembaga-Mu Tuhan, anggota DPR, ketua DPR, Tuhan, lawat mereka satu persatu. Pakai mereka untuk memajukan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh bangkit, bangsa kami boleh menerobos, bangsa kami Tuhan mengalami breakthrough. Tuhan, ada kebangkitan keuangan, ada anak-anak muda yang luar biasa bangkit, ada keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, ada usaha-usaha yang semakin meningkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami. Haleluya, haleluya. Sing it again. Woo! Biarlah segala kemuliaan, puji, hormat kami tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, bila Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, jemaat Sitri Manahan yang Tuhan kasihi. Pada
Saat ini kita akan mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, terutama dalam masa-masa sulit pada saat ini. Kiranya penjagaan Tuhan akan semakin lebih lagi. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh teresap, tumbuh dalam tanah hati kami yang subur, dan pada akhirnya akan bertumbuh menjadi berkat bukan saja bagi kami, tetapi menjadi berkat bagi sesama kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan, jemaat yang berbahagia, pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya akan membuka dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, kemudian Ulangan pasal 9 ayat yang 23. Yosua pasal 1, kalau kita perhatikan teks Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian kita akan lihat dari Ulangan pasal yang ke-9, Ulangan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Kalau kita perhatikan lagi jemaat kekasih Tuhan sekalian, perhatikan ayat yang ke-24, Ulangan pasal 9 ini, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Jadi di ayat yang ke-23, mereka menentang Tuhan dengan tidak percaya atau tidak beriman. Di ayat yang ke-24 diperjelas, tidak percaya dan tidak beriman itu kategorinya masuk dalam kategori menentang Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya akan memberi satu tema untuk pemberitaan firman pada saat ini, adalah temanya iman dan amin. Di dalam konteks iman di dalam tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi iman dan amin, sepertinya hanya dibalik-balik kalimatnya atau katanya. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, kita sama-sama sudah sering membaca teks ini. Kalau Ulangan 9 mungkin agak jarang kita lihat. Yosua pasal 1 dengan jelas memberitakan mengenai Israel yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan, yang dipimpin oleh pemimpin kedua Israel. Tadinya Israel dipimpin oleh Musa, kali ini mereka dipimpin oleh Yosua. Yosua masih muda, Yosua masih takut-takut, belum begitu percaya diri, tetapi Tuhan kasih dia tugas yang besar, memimpin bangsa yang katanya keras kepala, yang katanya bangsa yang tidak penurut. Mereka harus dipimpin masuk dalam tanah perjanjian. Di situ di pasal 1 Tuhan berulang-ulang memberitahukan kepada Yosua, Yosua kamu jangan takut, Yosua kamu jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hatimu. Bukankah aku menyertaimu? Nah, tetapi kalau kita lihat kembali di Ulangan pasal 9 ayat 23, rupanya dalam Ulangan pasal 9 ayat yang ke-23 ini ada kebalikannya. Peristiwa ini mereka berhubungan, peristiwa ini bergandengan. Tuhan menyuruh Israel memasuki Kades Barnea, disuruh maju, disuruh duduki tempat itu, duduki negeri itu, tetapi mereka tidak mau. Mereka takut untuk maju, mereka menentang Tuhan dengan berkata, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, kata percaya di dalam Alkitab selalu berhubungan dengan yang kita kenal setiap hari, iman. Jadi ketika mereka tidak percaya, itu seharusnya diterjemahkan atau dapat diterjemahkan mereka tidak beriman. Sitri punya tahun saat ini adalah Year of Worship, tahun penyembahan. Kita punya liturgi yang dekat saat ini, kita berbicara soal iman. Ada seringkali khotbah iman yang akan jemaat dengar. Di dalam perjanjian lama khususnya, istilah iman itu cukup banyak. Ada iman yang disebut dengan omen. Omen itu percaya, tapi percaya terhadap perkataan Allah. Itu disebut omen. Kemudian ada yang disebut dengan emun juga.
Emun itu kita percaya untuk sesuatu yang baik, perlawanan dari buruk. Itu juga percaya. Kemudian di dalam perjanjian lama juga ada istilah emuna. Emuna itu beriman dan bertanggung jawab. Dalam apa? Menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Kalau kita perhatikan dalam konteks Yosua pasal 1 dan Ulangan, itu sama. Bagaimana kita harus beriman, bertanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan berikan. Jadi beriman jangan cuma sederhana kita terjemahkan seolah-olah saya ingin melakukan sesuatu, saya mengharapkan sesuatu, saya beriman. Seringkali juga beriman menyangkut tugas-tugas yang Tuhan berikan. Orang tua memberikan tugas kepada anaknya mengerjakan PR. Anaknya dengan semangat mengerjakan PR, artinya anaknya emunah. Dia beriman menyelesaikannya. Nah, kemudian ada lagi beberapa istilah seperti emet. Emet itu iman juga, yang intinya saya pasti terhadap siapa Tuhanku. Di Sunda banyak sekali orang dengan nama emet. Itu artinya dia pasti siapa Tuhannya. Jadi ketika kita bicara iman di dalam perjanjian lama, kita lihat teks bicara soal emet. Itu adalah teks yang memberitakan kepastian dan kebergantungan terhadap Allah. Kita lihat Allah tuh punya banyak nama, ada Yehovah Jireh, El Shaddai, Yehovah Samaut dan macam-macam, El Roi, El Betel dan seterusnya. Ketika Israel menyebut El Roi, mereka percaya itu Allah penolong mereka. Ketika mereka berkata, oh ada Yehovah Shammah, oh mereka percaya di sana itu ada Allah. Ketika mereka berkata Yehovah Jireh, oh mereka percaya Allah yang melihat mereka sekaligus memberkati mereka. Jadi itu disebut emet. Emet, iman, percaya kepada Allah dengan segala atribut atau kelengkapan yang Allah miliki. Kemudian kita juga bisa melihat ada istilah batah di dalam perjanjian lama. Batah adalah percaya kepada satu figur. Dalam konteks ini, batah berbicara percaya kepada Allah sebagai figur dia lebih tinggi dari kita. Jadi kalau kita bicara soal iman, iman ternyata banyak sekali istilahnya, banyak sekali idenya di dalam konteks Alkitab kita, di dalam konteks perjanjian lama. Oh banyak sekali, dalam perjanjian baru ada pisteo dan seterusnya. So, ketika saudara bicara iman, tidak sesederhana yang kita pelajari waktu kita sekolah minggu. Iman tidak seperti itu. Ada iman percaya kepada Allah sebagai satu figur yang melampaui kita. Ada iman yang juga berbicara bagaimana kita percaya kepada naungan Allah. Ada iman yang kita percaya kepada perkataan Allah. Ada iman untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kita melihat teks iman, iman itu bukan sesuatu yang simpel sebetulnya dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang cuma melompat saja, kemudian saudara sudah mengalami perubahan. Bukan seperti itu. Nah, mari kita lihat teks kembali Ulangan pasal 9 23. Pasal 9 ayat 23 itu menjelaskan begini. Dari sekian saya ambil yang paling bawah saja. Kamu tidak percaya. Kata kamu tidak percaya yang ada dalam Ulangan 9:23, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya, bahkan kamu menentang, itu disebut begitu. Kata kamu tidak percaya artinya kamu tidak beriman. Di dalam bahasa Israel pada saat itu disebut dengan aman biasa. Kamu tidak percaya, kamu tidak aman. Artinya, kamu tidak mendengarkan suaranya. Itu dalam Ulangan 9. Di dalam teks yang lain juga dikatakan walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Di Ulangan pasal 14, di Ulangan pasal 3 sama. Ada banyak teks yang berbicara soal Israel tidak aman atau Israel tidak percaya kepada Tuhannya. Jadi dalam teks ini saya mau membahas kata iman dalam konteks aman. Saya tidak bahas soal batah, tidak bahas soal omen, tidak bahas soal emunah. Tetapi ada satu kata yang artinya iman di Israel yang disebut dengan istilah aman. Istilah aman adalah satu bentuk
bentuk iman yang diproduksi oleh orang percaya, yang diproduksi oleh orang Israel, dan ketika mereka memproduksi iman tersebut, mereka harus aktif menunjukkannya. Nah, ketika dikatakan dalam Ulangan pasal 9:23, kamu tidak percaya atau tidak aman, artinya Israel berlaku pasif saat itu. Mereka sudah melihat perbuatan Allah yang dahsyat, membawa mereka keluar dari Mesir, menenggelamkan orang Mesir di Laut Merah, kemudian mereka ditolong Tuhan puluhan tahun di padang gurun. Ketika harus masuk di Kades Barnea, mereka tidak percaya tetap. Mereka tidak memunculkan aksi percaya dalam hidup mereka. Jadi mereka mungkin berpikir iman, ya kami bertindak pasif saja, iman kami biasa-biasa saja. Oh, tidak begitu. Aman yang dimaksud di sini adalah bagaimana tindakan aktif seseorang muncul di dalam bentuknya. Kalau tidak muncul, dikatakan di dalam Ulangan 9:23, kamu menentang Tuhan. Jadi beriman gak cuma sekedar, oh terima kasih Tuhan saya beriman, Tuhan kan tolong saya, amin. Terus diam-diam aja, duduk saja manis di rumah atau tidur, santuy-santuy seperti itu anak zaman sekarang bilang. Enggak begitu ternyata. Aman ternyata berbicara soal satu tindakan iman, suatu iman yang harus melompat dari satu batu ke batu yang lain supaya mendapatkan hasil. Kalau kita lihat dalam teks Yosua tadi pasal 1, istilah aman ini dipergunakan untuk tugas. Tugas apa? Tugas Yosua masuk ke tanah Kanaan. Tugas Yosua untuk menguasai tanah Kanaan. Tugas Yosua untuk membawa Israel. Jadi aman ini tidak dipergunakan untuk ketika saudara, oh Tuhan saya punya masalah, saya beriman masalah ini selesai. Bukan itu. Cari konsep iman yang lain. Aman ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Konsep iman itu yang harus kita keluarkan karena ada tugas tertentu. Jadi kalau kita dapat tugas tertentu dari Tuhan, menjangkau jiwa, membesarkan gereja, mencari dana pembangunan gereja, itu tugas. Ketika saudara dipercayakan untuk keluar seperti itu misalnya, saudara beramanlah atau berimanlah sedemikian rupa, karena di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan tawar hatimu, aku mendukung engkau. Begitu, Tuhan hanya tunggu kamu mau keluar apa tidak. Tuhan hanya tunggu kamu mau berjalan apa tidak. Kalau kamu gak pernah berjalan, kamu gak beriman. Di dalam Ulangan pasal 9 dikatakan kamu menentang Tuhan. Gak beriman ternyata bisa dikategorikan menentang Tuhan. Kalau kita lihat kemudian konsentrasi dari aman atau ruang lingkupnya, kita berbicara banyak hal. Aman itu bisa, atau konsep iman dalam hal ini aman, berbicara mengenai konsistensi. Orang yang beriman, orang yang harus terus menerus konsisten. Jika saudara tidak konsisten dengan apapun juga yang saudara miliki, tugas tidak selesai. Dia harus konsisten, dia juga harus stabil. Orang yang beriman dalam teks ini aman punya pengertian stabil, konsisten, dan tegas serta teguh. Inilah ruang lingkup aman. Ketika Yosua diberi tugas Tuhan untuk masuk tanah Kanaan memimpin Israel, Tuhan tahu Yosua tuh sudah punya iman yang disebut aman. Tinggal kamu bagaimana mengeksplor, mengeluarkan. Sebab untuk tugas-tugas tertentu dibutuhkan iman yang berbeda modelnya. Yaitu iman seperti konsep aman. Ketika dia mau ke sana, dia akan menjadi orang yang sangat konsisten. Karena aman juga termaktub di dalamnya ada konsistensi. Ada stabil, ada tegas, dan ada teguh. Atau teguh ya. Atau kalau kita bilang itu determinasi dan resilience. Determinasi adalah keteguhan di dalam pikiran kita. Apapun yang kita mau lakukan, kita harus teguh dulu dalam pikiran kita. Teguh, kita harus beriman betul, tapi dalam pikiran. Seringkali apa yang teguh di pikiran kita belum tentu teraplikasi. Nah, disitulah kemudian muncul yang namanya resilience, yaitu bagaimana keteguhan kita juga terwujud di dalam action kita. Aman punya pengertian seperti itu. Itulah yang disebut dengan aman. Aman
beriman di dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Terus bagaimana respons kita? Kita sering mendengar satu kata yang namanya hineni. Hineni itu artinya inilah aku. Nah, baik umat Tuhan yang di dalam Ulangan maupun Yosua, ketika Tuhan menyuruh mereka beraman atau beriman dalam konteks aman, mereka cenderung atau selalu akan menjawab hineni, inilah aku Tuhan. Seharusnya itulah respons kita orang percaya ketika Tuhan meminta kita melakukan tugas-tugas tertentu, entah untuk kepentingan gereja, kepentingan keluarga, bagaimana menafkahi keluarga, bagaimana menafkahi orang tua kita, bagaimana mengurus keluarga kita. Respons kita sama seperti orang Israel ketika diberikan perintah Tuhan. Hineni, inilah aku Tuhan, aku siap, kirimlah aku. Itu respons yang mereka lakukan, yang mereka kemudian pertontonkan, yang mereka kemudian tunjukkan. Karena apa? Ketika kita bicara soal aman, kita bicara soal kesuksesan di ujungnya. Ingat, ini iman dalam konteks tugas. Saudara tidak bisa sukses jika tidak punya aman lebih dulu, tidak yakin akan tugas yang diberikan. Ketika tugas diberikan, misi dijalankan, sukses yang akan diperoleh. Jadi ketika dikatakan engkau beraman atau aman, kamu itu akan memulainya dari gerak bagaimana kita menuju Allah, melihat Allah sebagai pemberi iman dalam hidup kita, kemudian akan terus bergerak ke samping menuju umat percaya. Jadi saudara-saudara, iman itu tidak cuma sekedar pengharapan. Batah itu adalah bentuk iman, namanya batah, iman pengharapan. Tetapi ada satu bentuk iman yang disebut dengan aman. Iman ini dipergunakan ketika kita harus melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan pekerjaan kita. Dan itu harus kita keluarkan dari dalam diri kita, keluar sedemikian rupa, walaupun tugas itu sulit. Ingat dalam Yosua pasal 1, Tuhan selalu beserta kita. Ingat dalam Yosua pasal 1, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Jangan takut, aku menolong engkau. Jangan kemudian Tuhan marah sampai seperti di Ulangan pasal 9:23. Engkau menentangku dengan tidak percaya. Tidak beriman ternyata menentang Tuhan. Tidak beriman ternyata menentang menjadi musuh Tuhan. Jadi ketika kita bicara soal aman, saya kemudian mengingat di dalam konteks kita sering berkata amin. Di dalam perjanjian baru, aman itu punya persamaan dengan pisteo. Pisteo juga iman. Di dalam jemaat mula-mula dan termasuk Yesus, istilah pisteo ini dan aman dipakai untuk liturgi ibadah, dipakai untuk menyembah Tuhan, dipakai untuk nyanyian pujian. Dan nyanyian pujian mereka selalu akan diakhiri dengan amin, amin, amin. Aman ternyata mengalami transformasi di dalam bahasa Yesus itu menjadi amin. Jadi ketika saudara bilang amin, artinya saudara betul-betul aman. Artinya saudara betul-betul beriman. Jangan bilang amin kalau tidak beriman. Karena rumusnya dari awal, aman itu dipakai kemudian di dalam konteks iman yang dikeluarkan oleh di dalam bentuk aksi kita, di mana Allah mendukung kita sedemikian rupa, melindungi kita. Dalam bahasa Yesus, dalam liturgi mereka kemudian menjadi amin. Makanya gereja-gereja yang di luar karismatik, di dalam tata ibadah mereka di bagian akhir selalu ada doksologi. Saya masih ingat karena saya melayani di beberapa gereja itu. Di gereja seperti GKA akan diakhiri dengan puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Nah, bagian terakhir, amin, amin, amin. Jadi kata amin itu pengakuan dia beriman kepada Allah, pengakuan beriman kepada Yesus, pengakuan beriman kepada Sang Pencipta. Saudara jangan bilang amin kalau tidak tahu aman. Saudara jangan bilang amin kalau tidak bisa beriman. Pembacaan firman pada hari ini mengingatkan kita istilah amin yang sering kita pakai untuk penutup doa berhubungan dengan kata aman.
dalam bahasa Ibrani itu artinya kita beriman kepada Tuhan. Ketika kita berkata amin, berarti saudara sangat beriman kepada Tuhan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan ingatkan kembali bahwa kami harus orang-orang yang aman dalam Tuhan. Artinya kami harus menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada Tuhan. Ketika kami tidak aman atau tidak beriman kepada Engkau, Engkau menyebut kami sebagai orang yang menentang Engkau. Berarti kami menjadi orang-orang yang menentang Engkau ketika kami tidak beriman. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami masih bisa berkata amin. Namun kiranya mulai saat ini kami mengerti lebih lagi. Ketika kami berkata amin, kami menjadi orang-orang yang aman. Orang-orang yang mempunyai iman di dalam bentuk aksi akan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. And it's time for offering. Ini waktunya kita akan sama-sama memberi kepada Tuhan lewat persembahan kita. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama baca satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Berbunyi seperti begini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menceritakan atau menyampaikan kepada kita bagaimana ketika Allah sangat mengasihi isi dunia ini, ada tindakan nyata yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya kepada kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mengasihi, itu tidak hanya berhenti sampai perasaannya untuk mengasihi kita, tapi terbukti atau terlihat dari tindakannya. Dengan kata lain, orang yang mengasihi pasti dia memberi. Memang kita bisa saja memberi tanpa mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti dia akan memberi. So hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sudah Bapak Ibu Saudara persiapkan, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, buah sulung, atau apapun itu, mari kita berikan dengan satu motivasi hati bahwa kita sementara sedang mengasihi Tuhan kita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah hati kita boleh semakin dikuatkan dalam beriman kepada Tuhan. Tetap terkoneksi dengan gereja, dan kami menantikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau juga join dalam ibadah on-site setiap hari Minggu jam 9 pagi. Atau bisa terus mengikuti dalam YouTube channel kami di Sitre Manahan. Jangan lupa untuk subscribe. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.